Iya, selamat pagi kawan murid semua. Pagi, Pak. Senang sekali. Apa kabar kalian semua? Baik. Luar biasa. Kita mulai kelas politik hari ini ya. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang kemarin ya. Ingat, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, bukan melanjutkan presiden yang kemarin. Belum udah panas ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah soal ilmu marketing. Ya, ingat, marketing ya, bukan marketing tapi marketing. Yaitu Jokowi efek udah kelar. Kaisang susah dipasarkan. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Siapkan alat tulis kalian. Ya, kawan murid sekalian yang Bapak hormati, seperti kita ketahui ya, tinggal sekitar 130 hari lagi KPU bakal menggelar hajatan politik berupa pilkada bersama. Ya, bersama siapa? Apakah masih bersama bansos dan aparat? Makin keras ya. Yang jelas pilkada bersama ini tidak bersama Jokowi lagi. Karena sebulan sebelum pencoblosan, ingat, sebulan sebelum pencoblosan, ya, Jokowi sudah pulang ke Istana Solo atau sudah jadi ketua DPA alias Dewan Pesanan Ayah. Makin keras ya. Yaitu sebuah lembaga yang digadang-gadang nggak akan sejajar dengan posisi presiden. Ingat ya, hanya sejajar loh. Hanya sejajar, tidak sejujur. Lalu apa istimewanya pilkada serentak di Konoha ini? Kenapa sampai menyedot banyak perhatian selain menyedot anggaran? Anggaran. Lalu apa hebatnya pilkada kali ini kok sampai Presiden Jokowi setiap ditanya wartawan selalu soal pilkada, soal anak dan menantunya, dan selalu dijawab, tanyakan kepada partai politik sana. Lalu apa hebohnya pilkada bulan November itu kok sampai kerjaan inti pemerintah yang seharusnya memakmurkan rakyatnya jadi terbengkelai? Karena para menteri ikutan jadi tim ses masing-masing calonnya. Lalu apa hebatnya pilkada serentak ini? Apakah akan sama nasibnya seperti Pilpres kemarin? Yaitu menjadi pemilu terburuk, paling memalukan sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Apalagi kalau melihat berita, anak-anakku sekalian, soal kandidat-kandidat yang akan berlaga, kok sedikit yang berkualitas, isinya malah kebanyakan keluarga, kolega, dan sanak saudara istana. Apalagi kalau lihat calon-calonnya, sedikit yang paham tata kelola daerahnya, malah kebanyakan artis, selebritis, bahkan ada yang mantan Angelo segala. Apalagi kalau melihat calon yang ditawarkan partai politik, Lur. Halo, Lur. Ada pengusaha yang sudah uzur, ada yang badannya subur, ada karena batur selembur, bahkan ada yang di bawah umur. Ada juga partai-partai atau gabungan partai yang masih rajin menjilat penguasa dengan menawar-nawarkan anak bungsunya. Kalau perlu pakai survei ala kadarnya, yang penting terlihat tinggi suaranya. Padahal semua cuma fata morgana demi menyenangkan bapak dan ibunya, yang ujungnya logistik nggak akan kemana-mana. Masa kayak gini pemilu kita? Indeks demokrasi makin jelek saja. Ini cari kepala daerah atau melebarkan kekuasaan dikuasai satu keluarga. Ini kan masih Indonesia, bukan Solonesia. Kawan murid sekalian, mohon maaf ya Bapak terlalu semangat. Kita sedang berada pada kelas politik. Ingat, mata pelajarannya apa? Marketing. Ya, lebih spesifik lagi kita ngomong soal branding. Branding. Dalam dunia politik, branding menjadi hal yang semakin penting untuk menciptakan persepsi positif di kalangan pemilih.
political branding menjadi strategi komunikasi yang memungkinkan partai politik atau kandidat untuk mengontrol pesan, mengenalkan diri, membangun kepercayaan, dan memotivasi pemilih untuk mendukungnya. Ini serius, ini ilmunya ada. Kalau seorang atau dua orang atau sekeluarga maju pilkada karena branding bapaknya, maka ini disebut sebagai teori aji mumpungologi, yaitu keinginan kuat berkuasa karena mumpung bapaknya berkuasa, mumpung ada logistik entah duitnya siapa, mumpung calon lawan bisa disandera. Bisa sandera. Tapi ketika sang bapak sudah tidak berkuasa, apakah teori aji mumpungologi tadi masih sakti mandraguna? Apakah survei pesanan masih relevan untuk branding seolah suaranya tinggi dan bisa menutupi segala kecurangan? Tapi ketika sang bapak sudah tidak di atas, apakah rakyat yang waras, yang tidak lemas karena diguyur beras, minyak goreng, dan sarden satu tas, masih mau mendukung sang anak emas? Tapi ketika sang bapak sudah tidak di istana, apakah efeknya masih sama? Semua yang diminta dimenangkan akan menang dengan mudahnya, memaksakan peraturan, menghalalkan segala cara. Kawan murid sekalian, itu turun dari meja dong, jangan naik di atas meja. Situ kan bukan anak buah MK. Biaya pilkada serentak yang tinggal 4 bulan lagi itu sekitar 27 triliun. 27 triliun. Jangan sampai uang rakyat sebanyak itu hanya dimanfaatkan oleh kandidat pesanan penguasa. Jangan sampai uang rakyat sebanyak itu hanya menghasilkan kepala daerah tanpa kemampuan, tidak memberikan solusi, malah hanya menambah beban. Beban anggaran, beban sejarah buruk demokrasi. Seperti kata Mama Gufron, Inna makoli Indonesia rahmatan, maka Madinah fimma askoli innaka, yama kali innaka gufron artihi inna ya innaka, kali ya kali inna mama koli. Demikian kelas politik. Saya Pak Jo, aman kan?